Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pelajaran ekonomi kelas 11 semester 2 pada pertemuan ke-11. Kali ini kita akan belajar bab kerjasama ekonomi internasional dengan materi pokok pengertian kerjasama ekonomi internasional serta manfaat kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan persiapkan buku dan alat tulis karena nanti di pertengahan dan akhir video akan ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Silakan simak video sampai akhir dan jangan di skip agar kalian mendapatkan informasi menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Pada dasarnya kebutuhan manusia tidak terbatas. Begitu juga negara, tidak ada suatu negara manapun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Arus perdagangan tidak hanya dilakukan di dalam negeri. Masyarakat dapat menjual maupun membeli produk-produk dari luar negeri. Hal ini tentu didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin maju sehingga memudahkan kerjasama antar manusia, bahkan kerjasama antar negara. Masing-masing negara yang mengadakan kerjasama menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama ekonomi antar negara sebagai ikatan dalam satu korporasi dengan tujuan membawa dampak yang baik bagi negara-negara yang terlibat di dalamnya. A. Kerjasama ekonomi antar negara. Suatu negara pasti memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda. Perbedaan tersebut mengakibatkan kesenjangan dalam hal memenuhi kebutuhannya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki suatu negara dapat diatasi salah satunya dengan kerjasama antar negara. Dengan adanya kerjasama antar negara dimungkinkan terjadinya transfer sumber daya maupun kegiatan ekonomi lain dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang pertama, pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Pada dasarnya, kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Jika perdagangan internasional hanya melibatkan importir dan eksportir, maka lain halnya dengan kerjasama ekonomi internasional yang melibatkan hubungan antar negara. Yang kedua, latar belakang kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dilakukan tidak semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya kerjasama tersebut akan semakin mempererat hubungan antar negara dengan harapan saling membawa kebaikan di masa depan. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi kerjasama ekonomi internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap negara. Selanjutnya, era globalisasi menuntut adanya kerjasama antar negara-negara di dunia. Suatu negara tidak akan bisa bila terus hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan ekonominya. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, sedangkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa sangat terbatas. Selanjutnya, adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi, kemajuan iptek, peradaban, serta kondisi alam setiap negara. Dan yang terakhir, adanya permasalahan ekonomi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Itulah beberapa faktor yang melatar belakangi kerjasama ekonomi internasional. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 5 contoh kerjasama yang sudah dilakukan Indonesia dengan negara lain pada masa sekarang, sertakan juga nama negaranya.
Jadi misalkan kerjasama Indonesia dengan negara Cina di bidang ekonomi. Nah, kalian silakan cari kerjasama di bidang yang lain antara Indonesia dengan negara lain. B. Manfaat perdagangan internasional. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional. Negara kita tidak dapat mendapatkan devisa jika tidak mengekspor hasil-hasil tambang dan komoditas lainnya. Kesempatan kerja juga semakin meningkat dengan adanya perdagangan internasional. Selain itu, perdagangan internasional juga menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Berikut ini akan diuraikan satu persatu manfaat perdagangan internasional tersebut. Yang pertama, memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat uang asing seperti dolar Amerika atau yen. Mata uang asing ini bisa disebut devisa. Dan devisa dapat digunakan untuk misalnya mengimpor barang modal dan konsumsi. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Coba bayangkan apakah yang terjadi jika barang tambang, hasil pertanian, dan hasil kerajinan tidak diekspor. Tentu saja orang yang bekerja di sektor itu akan menganggur. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Dengan adanya impor, harga barang jenis tersebut akan stabil dan permintaan pun dapat terpenuhi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, penduduk dapat membeli barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri atau mutunya belum sebaik produk luar negeri. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan pasar internasional. Di Indonesia, barang seperti itu beragam, seperti televisi, pakaian, sepatu, dan perabot. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri, dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pihak penjual harus mengadakan bimbingan atau pelatihan untuk menggunakannya. Hal seperti itu akan mempercepat alih teknologi. Alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Baik, untuk materi pertemuan sekarang Bapak cukupkan karena terbatas oleh durasi dari video ini. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan nomor 2 yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, dengan melakukan perdagangan internasional, manfaat yang akan didapat antara lain. Silahkan jawaban ditulis di buku catatan. Jika sudah selesai, silakan foto jawaban tersebut dan kirimkan ke grup Classroom. Ingat, tugas tersebut harus dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh kerjasama. Karena setiap jawaban Bapak periksa satu per satu. Dan bagi tugas yang dikumpulkan tepat waktu, akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan tugas yang terlambat. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.